Namun sebelumnya alangkah lebih baiknya kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Saya kira di doa. Di doa apa? Baik, pada hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Di semua ya? Jadi alhamdulillah semuanya bisa hadir di pagi hari ini dalam kegiatan pembelajaran di bab ketiga. Baik, kita masuk saja langsung ke bab 3. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan terkait tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di hari ini. Yang pertama tentunya nanti siswa dapat menumbuhkan hakikat dan zikir dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa juga dapat memberikan contoh-contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari terkait nilai dan zikir. Ya, terakhir tujuannya adalah nanti kalian semua akan membuat satu produk yang dimana produk itu nanti sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ya, ada gaya belajar auditory, ada gaya belajar visual, dan ada gaya belajar kinestetik. Ya, baik. Namun sebelum masuk ke kelompok masing-masing, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Ya, oke, kalian sudah sering mendengar kata sholat, sudah tahu arti tentang sholat ya. Namun yang perlu kita lebih dalami terkait dengan sholat dan zikir adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau di dalam sholat itu tentunya ada nilai-nilai. Nilai apa yang diajarkan di dalam sholat itu? Tidak baca, coba. Pertama ada nilai disiplin. Ya, kalau kita belajar tentang sholat tentunya ada nilai disiplin. Ya. Terus kemudian kalau kita belajar tentang zikir, ada apa yang kita pelajari di zikir itu? Makna dari zikir apa? Mengingat Allah. Berarti kalau kita memahami ataupun menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengingat Allah dalam keadaan apapun. Ya, dalam keadaan apapun, baik senang ataupun dalam keadaan sedih. Ketika dalam keadaan senang, ya, kita bisa melafalkan bacaan-bacaan atau zikir yang mencerminkan kesenangan, misalnya alhamdulillah, ya subhanallah, Allahu akbar, dan sebagainya. Bentuk dari apa? Pengimplementasian nilai-nilai dalam zikir. Jadi hubungannya adalah sangat erat. Kaitannya dengan sholat, zikir, dan kehidupan sehari-hari. Kita tidak hanya sholat saja, tetapi kita harus apa? Menanamkan nilai-nilai sholat itu dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ya, yang biasa, yang masih terbiasa berkata tidak tepat, masih ada nggak kira-kira? Masih, ya, masih ada nggak yang berangkat sekolahnya sering terlambat? Masih kelas masih sering terlambat, masih. Itu merupakan apa? Merupakan sesuatu hal yang harus kita perbaiki. Ya, tentunya ketika seseorang, ya, baik itu guru, siswa, siapapun yang memang dia sudah menerapkan sholat dengan konsisten, istiqomah, dan menghayati bacaan-bacaan, itu tentunya nanti dia akan menerapkan nilai-nilai kedisiplinan, sabar, tanggung jawab, ya, terhadap siapa? Ya, minimal terhadap diri sendiri, ya, kemudian nanti terhadap orang lain. Tanggung jawab terhadap diri sendiri itu seperti apa? Ya, misalnya kayak mengerjakan PR, itu adalah tanggung jawab diri sendiri, ya. Menjalankan sholat 5
juga dengan zikir, ya. Zikir itu bentuk adalah bentuk takwaan kepada Allah. Sehingga kalau kita berzikir itu tentunya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjutkan, ya, saya tambahi materi terkait dengan sholat dan zikir agar nanti kalian bisa lebih memahami, ya. Ini ada video, ya, terkait dengan makna zikir dan sholat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Silakan nanti dilihat, silakan keluarkan penanya, tulisnya terkait untuk nanti ini dicatat. Nah, kita lihat dulu, ini ada video terkait menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Boleh kalian saksikan dulu. Nah, baik, itu adalah makna atau pengertian dari zikir yang belajar. Nah, dalam kegiatan hari ini nanti saya kelompokkan kalian menjadi 3 gaya belajar, ya. Yang di kelompok ini adalah gaya belajar bagian visual, ya. Visual sudah saya siapkan terkait dengan artikel ataupun poster yang nanti bisa kalian gunakan sebagai bentuk membuatkan produk, ya. Ini adalah artikel untuk kelompok visual, ya. Kemudian untuk yang kedua, kelompok auditory. Nanti saya sajikan audio terkait dengan makna sholat dan zikir. Ya, nanti proyeknya atau hasil akhir dari produknya adalah membuat podcast, ya. Membuat podcast dari materi terkait dengan audio terkait dengan nilai zikir dan sholat. Terus kemudian yang kelompok 3 merupakan pembelajaran dengan metode kinestetik, ya. Kinestetik ini maksudnya bagaimana? Dia nanti ada tugas membuat produk, ya, membuat produk. Yang pertama saya jelaskan, yang pertama ini membuat produknya berupa infografis, ya. Yang auditory produknya membuat podcast seperti siaran radio, ya. Yang ketiga ini nanti membuat satu kerajinan, ya. Kerajinan terkait dengan sholat atau zikir, kita harus dipilih nanti, ya. Nanti disiapkan barang-barangnya, benda-bendanya ataupun sesuatu yang nanti bisa digunakan, ya.
Baik, silakan berkelompok nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lagi berkelompok ya, ada kelompok visual, auditory dan kelompok kinestetik ya. Kelompok yang visual itu membuat infografis ya. Produknya adalah infografis, nanti silakan dibuat sesuai dengan apa yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, yang kedua itu audio. Nanti produk akhirnya adalah membuat semacam rekaman ya, seperti tentang tentang sholat dan zikir. Terus kelompok ketiga membuat satu kerajinan ya, nanti yang berkaitan dengan zikir ya, bisa nanti buat kerajinan ya. Kalian selesaikan bersama dengan kelompok-kelompok kalian, ada yang visual, ada yang auditory, dan ada yang kinestetik ya. Nanti kalian mempresentasikan hasil produk kalian di depan secara bergantian ya. Nanti ada pembukaan sesi tanya jawab ya. Nanti juga ada kesimpulan ataupun apapun yang ada di kelompok kalian masing-masing ya, terkait dengan hasil yang kalian sampaikan tadi. Namun sebelumnya, agar kita lebih rileks, semangat lagi, sebaiknya kita melakukan SDG dulu ya. Mulai dari kinestetik, auditory, dan visual. Sekarang yang kira-kira mau masuk duluan? Kelompok kinestetik. Oke, silakan kelompok kinestetik masuk duluan, sampaikan produk yang telah dibuat. Ini namanya tasbih, terbuat dari manik dan benang dari alam. Gunanya tasbih untuk berzikir, terus untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengingat. Apakah zikir boleh diucapkan dengan kebiasaan? Boleh. Ada lagi? Ada. Karena zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita ada saja.
suatu ibadah yang sangat penting dalam Islam, yaitu sholat dan zikir. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu sholat? Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik. Benar sekali, sholat yang merupakan ibadah yang sangat penting. Lalu, apa tujuan kita melaksanakan sholat? Tujuan sholat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali, selain mendekatkan diri kepada Allah, apalagi manfaat dari sholat? Sholat juga bisa membuat hati menjadi tenang dan pikiran menjadi lebih jernih. Benar sekali, selain itu, sholat juga mengajarkan kita untuk disiplin dan bersyukur. Nah, selain sholat, ada ibadah lain yang sering kita lakukan setelah sholat, yaitu zikir. Apa yang dimaksud dengan zikir? Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut namanya atau sifat-sifatnya. Betul sekali. Zikir memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah untuk memperkuat iman. Ada yang tahu contoh zikir setelah sholat? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bagus, itu adalah contoh zikir yang sering kita ucapkan. Selain itu, ada banyak lagi zikir yang bisa kita baca setelah sholat. Sekarang, coba kalian sebutkan rukun sholat yang kalian ketahui. Rukun sholat ada 5, yaitu niat, berdiri, rukuk, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Sangat baik, kalian semua sudah memahami tentang materi sholat dan zikir. Sekarang, coba kalian jelaskan dengan kata-kata kalian sendiri, mengapa sholat dan zikir itu penting dilakukan. Menurut saya, sholat dan zikir itu penting karena bisa membuat jadi orang yang lebih baik. Jawabanmu sangat bagus. Dengan melaksanakan sholat dan zikir secara rutin, kita akan menghindar dari perbuatan buruk dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian jawaban dari kami. Baiklah, tadi sudah kita selesaikan. Ada di presentasi mulai dari visual, auditori, dan kinestetik ya, sudah disampaikan semua. Tadi bagus semuanya. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, tadi juga sudah selesai. Nah, ini kira kegiatan terakhir kita ya. Untuk hal itu ya, saya minta untuk merefleksikan. Membuat apa? Membuat tasbih tadi ada, lagi membuat podcast ya. Materi apa saja yang sudah dipelajari di hari ini? Memahami zikir dan sholat. Lagi setelah hari ini kita selesai di pelajaran ini, di minggu depan kita akan belajar di bagian sujud ya, sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Baik, untuk menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa kifaratul majlis ya. Baiklah, kita mulai.